Halo semuanya, kami dari kelompok 9 mata kuliah akuntansi manajemen dengan nama-nama anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Maisa Wonop, yang kedua Farelio Masi, yang ketiga Valentino Sela, dan yang keempat Apriandi Nadia. Kami di sini akan menjelaskan pengertian kami tentang cost volume profit atau CFP. Baik, langsung saja masuk dalam materinya. Analisis cost volume profit adalah metode yang digunakan manajer bisnis untuk mengetahui cost volume profit atau biaya volume laba, yang juga dikenal sebagai analisis break-even point, sebagai cara untuk memahami bagaimana perubahan volume penjualan, harga, dan biaya akan mempengaruhi laba. Biaya mengacu pada biaya tetap dan variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan. Volume mengacu pada jumlah produk yang terjual, dan laba mengacu pada berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan berdasarkan harga produk yang dijual, volume produk yang dijual, dan biaya tetap dan variabel perusahaan. Analisis cost volume profit. Ada beberapa komponen berbeda yang bersama-sama membentuk analisis cost volume profit. Komponen-komponen ini melibatkan berbagai perhitungan dan rasio yang akan diuraikan lebih rinci dalam panduan ini. Komponen utama analisis cost volume profit adalah yang pertama, rasio CM dan rasio biaya variabel, yang kedua break-even point atau dalam satuan atau dolar, yang ketiga margin keamanan, yang keempat perubahan laba bersih, dan yang terakhir tingkat leverage operasi. Pada gambar di samping digambarkan pengaruh atau hubungan antara cost, volume, dan profit. Pertama, pengaruh cost terhadap volume atau produksi. Jika cost dihemat, maka akan dihasilkan volume yang besar. Artinya semakin efisien biaya, maka volume yang diproduksi semakin besar. Yang kedua, pengaruh cost terhadap profit. Jika semakin kecil biaya, maka profit akan semakin tinggi dan sebaliknya. Yang ketiga, pengaruh volume terhadap profit. Jika semakin banyak volume yang terjual, maka mendapatkan profit yang tinggi dan sebaliknya. Next, analisis titik impas. Analisis ini disebut juga dengan titik pulang pokok, BEP atau break-even point, di mana total pendapatan sama dengan total biaya, atau titik di mana laba sama dengan 0 menurut Hansen dan Mowen tahun 2009. Untuk menghitung BEP digunakan metode persamaan. Metode ini memanfaatkan data-data dari laporan laba atau rugi yang disusun dengan format kontribusi, yaitu laba operasi sama dengan harga kali jumlah unit yang terjual dikurang biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang terjual, lalu dikurangi total biaya tetap. Untuk menerapkan perhitungan tadi, berikut disajikan laporan laba rugi perusahaan Sukses Jaya yang memproduksi sepatu. Bisa lihat di sebelah saya, penjualan 1000 unit sama dengan $400.000 dikurangi beban variabel $325.000 dan margin kontribusi dikurangi beban tetap, sehingga laba operasi menghasilkan $30.000. Dari laporan laba rugi sebelumnya, diketahui harga per unit sepatu di perusahaan Sukses Jaya adalah $400 dan biaya variabel per unit adalah $325, yang dimana $325.000 dibagi 1000 unit dan biaya tetap adalah $45.000. Jadi, persamaan laba operasi pada titik impas adalah 0 sama dengan $400 kali 1000 kurang $325 kali 1000 kurang $45.000, 0 sama dengan $75 kali 1000 kurang $45.000, $75 kali 1000 sama dengan $45, dan 1000 sama dengan 600. Dengan perhitungan sebelumnya, maka perusahaan Sukses Jaya harus menjual 600 unit sepatu untuk menutupi semua beban tetap dan variabel. Hal ini bisa dibuktikan dengan memformulasikan kembali laporan laba rugi berdasarkan 600 unit sepatu yang terjual seperti rumusan yang ada di sebelah saya. Selain itu, dari analisis titik impas ini dapat dikembangkan lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, margin kontribusi atau pendapatan marginal. Pendapatan marginal merupakan kelebihan harga penjualan terhadap beban variabel dari unit yang bersangkutan atau pendapatan penjualan yang dikurangi total beban variabel. Atau bisa melihat
rumus di sebelah saya, yaitu cost marginal sama dengan unit price kurang unit VC, atau cost marginal sama dengan cost marginal per unit price kali 100. Analisis titik impas yang kedua adalah target laba dalam jumlah dolar. Analisis ini menyediakan suatu cara menentukan jumlah unit yang harus dijual untuk menghasilkan target laba tertentu, seperti contoh pada perusahaan sukses jaya yang ingin memperoleh laba operasi sebesar $60.000, maka digunakan laporan laba rugi untuk mencari hasilnya. Seperti perhitungan yang ada di sebelah saya, yaitu $60.000 sama dengan $400 kali unit dikurangi $325 kali unit dikurangi $45.000, dan $105 sama dengan $75 kali unit, dan unit sama dengan 1.400. Untuk itu perusahaan sukses jaya harus menjual 1.400 unit sepatu untuk menghasilkan laba operasi sebesar $60.000. Seperti perhitungannya ada di sebelah saya, laporan laba rugi menunjukkan laba $60.000 dengan target penjualan 1.400 unit. Dari perhitungan tadi, maka perusahaan sukses jaya harus menjual 1.400 unit sepatu atau 800 unit lebih banyak dari volume impas 600 unit untuk menghasilkan laba sebesar $60.000. Margin kontribusi per sepatu adalah $75. Perkalian antara $75 dengan 800 unit sepatu di atas impas juga menghasilkan laba sebesar $60.000. Analisis titik impas yang ketiga ada target laba setelah pajak. Saat menghitung titik impas, pajak penghasilan tidak berperan, karena pajak yang dibayarkan atas laba 0 adalah 0. Oleh karena itu, perlu pertimbangan. Laba bersih adalah laba operasi setelah pajak penghasilan, dan angka target laba dinyatakan dalam kerangka sebelum pajak. Dengan demikian, harus ditambahkan kembali pajak penghasilan untuk memperoleh laba operasi ketika target laba dinyatakan sebagai laba bersih. Ya, untuk mencari laba bersih adalah sebagai berikut. Laba bersih sama dengan laba operasi kurang pajak penghasilan sama dengan laba operasi kurang tarif pajak kali laba operasi sama dengan laba operasi kali 1 kurang tarif pajak. Contohnya, perusahaan sukses jaya ingin memperoleh laba bersih sebesar $48.750 dan tarif pajaknya adalah 35%. Untuk mengkonversi target laba setelah pajak menjadi target laba sebelum pajak, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. $48.750 sama dengan laba operasi kurang 0,35 kali laba operasi. 48.750 sama dengan 0,65 kali laba operasi. Setelah itu 48.750 dibagi dengan 0,65 mendapatkan $75.000 sama dengan laba operasi. Jadi, jika tarif pajak adalah 35, maka perusahaan sukses jaya harus menghasilkan $75.000 sebelum pajak penghasilan untuk memperoleh $48.750 dengan pengkonversian ini. Dapat dihitung jumlah unit yang harus dijual adalah sebagai berikut. Unit kurang $45.000 tambah $75.000 per $75. Unit sama dengan $120.000 per $75. Unit sama dengan 1.600. Jadi, untuk membuktikan hal tersebut, maka disusun laporan laba rugi berdasarkan penjualan sebanyak 1.600 unit sepatu. Penjualan 1.600 unit dikalikan dengan $400 menjadi $640. Dikurangi beban variabel 520.000. Setelah itu margin kontribusi mendapatkan hasil $120.000 dikurangi beban tetap 45.000. Setelah itu laba operasi menjadi 60.000 dikurangi pajak penghasilan 35% menjadi 26.250. Jadi laba bersih yang didapatkan
menjadi $48.750. Ya, yang selanjutnya margin of safety atau OS. Margin of safety juga disebut margin pengaman yang merupakan unit yang terjual atau diharapkan terjual atau pendapatan yang harus dihasilkan atau diharapkan diterima yang melebihi volume impas. Sebagai contoh, volume impas sama dengan 600 unit penjualan perusahaan saat ini atau yang diharapkan adalah 1000 unit. Margin pengaman sama dengan 400 unit terdapat dari 1000 unit dikurang 600 unit. Margin pengaman juga dapat dinyatakan dalam pendapatan dolar ataupun rupiah, dan rasio margin pengaman seperti berikut ini. Pendapatan impas $240.000, pendapatan saat ini atau yang diharapkan $540.000. Jadi margin pengaman sama dengan $300.000 dapat dari $540.000 dikurang dengan $240.000. Jadi rumus rasio tim OS sama dengan pendapatan yang diharapkan dikurang BEP per pendapatan yang diharapkan sama dengan $540.000 kurang $240.000 per $540.000 sama dengan 55,5%. Dengan perhitungan di atas, maka apabila margin pengaman perusahaan lebih besar daripada penjualan yang diharapkan, maka rasio menderita kerugian penjualan akan lebih kecil dari apabila margin pengaman lebih kecil. Untuk itu, margin pengaman bisa disebut juga sebagai ukuran kasar rasio, karena dalam kenyataannya rasio muncul kejadian yang tidak diduga ketika rencana disusun yang berakibat kepada penurunan penjualan di bawah jumlah yang diharapkan. Baik, yang selanjutnya shutdown point atau SDP. Suatu usaha harus dihentikan apabila pendapatan yang diperoleh tidak dapat menutup biaya tetap tunainya atau cash cost atau out of pocket costs. Biaya tetap yang dimaksud sebagai menjadi dua, yaitu biaya tetap tunai itu terdiri dari gaji, sewa bangunan, biaya pemeliharaan, dan yang selanjutnya biaya tetap non tunai itu beban penyusutan gedung dan beban penyusutan mesin. Jadi rumus dari SDP adalah SDP dalam kurung unit sama dengan FC tunai per CM unit. Setelah itu SDP itu bisa dolar ataupun rupiah sama dengan FC tunai per CM persen. Ya, contohnya seperti berikut. Fixed cost atau FC perusahaan Sukses Jaya adalah sebesar $54.000. CM dalam kurung persen sama dengan 18,75%. Fixed cost atau FC tersebut terdiri dari gaji karyawan sebesar $10.000, sewa gedung $20.000, penyusutan kendaraan $24.000. Mendapatkan hasil $54.000. Ya, SDP unit sama dengan FC tunai per CM unit sama dengan $30.000 per $75 sama dengan 400 unit. SDP dalam kurung dolar sama dengan FC tunai per CM persen sama dengan $30.000 per 18,75% sama dengan $160.000. Dari perhitungan di atas dapat diartikan bila penjualan turun di bawah 400 unit atau dalam dolar penjualan turun di bawah $160.000, maka perusahaan tidak dapat membayar beban tetap tunai, artinya perusahaan mengalami kerugian. Ya, yang selanjutnya degree of operating leverage
atau DOL. DOL dikenal juga dengan pengukit operasi, yaitu merupakan penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba yang lebih tinggi ketika aktivitas penjualan berubah. Tingkat pengukit operasi DOL untuk tingkat penjualan tertentu dapat diukur dengan menggunakan rasio margin kontribusi terhadap laba. Rumus dari DOL adalah DOL sama dengan margin kontribusi per laba. Untuk menerapkan analisis ini dapat dilihat pada laporan laba atau rugi perusahaan sukses jaya di bawah ini. Penjualan sebesar $400.000 dikurangi beban variabel $325.000, margin kontribusi sama dengan $75.000, dikurangi beban tetap $45.000, menjadi laba operasi $30.000. Setelah itu DOL sama dengan margin kontribusi per laba operasi sama dengan $75.000 per $30.000, dapatkan hasil 2,5x. Tingkat pengukit operasi DOL 2,5 artinya sensitivitas 2,5, atau dapat diartikan kalau penjualan naik 1 kali maka laba naik 2,5x. Begitu juga bila penjualan turun 1x maka laba akan turun 2,5x. Untuk membuktikan tingkat pengukit operasi DOL 2,5x mempengaruhi laba ketika aktivitas penjualan naik atau turun, maka di bawah ini diperhatikan fenomena ketika perusahaan sukses jaya mengalami kenaikan penjualan 5% dan pada saat penurunan 10%. Ya, di sini yang normal penjualan yaitu $400.000, FC $325.000, CM $75.000, FC $45.000, laba operasi $30.000. Jika kenaikan berarti $420.000, FC $341.250, CM $78.750, SC $45.000, laba operasi menjadi $33.750. Jika turun 10% maka penjualan akan menjadi $360.000, FC $292.500, CM $67.500.000, FC $45.000, laba operasi menjadi $22.500. Ya, selanjutnya di sini bisa dilihat penjualan naik 5%, yang awalnya $400.000 menjadi $420.000. Kemudian 5% ini dikalikan dengan 2,5 menjadi 12,5%. Lalu laba operasi naik 12,5% dari yang awalnya $30.000 menjadi $33.750. Selanjutnya penjualan turun 10%, awalnya $400.000 menjadi $360.000. Selanjutnya 10% ini dikalikan dengan 2,5 menjadi 25%. Lalu laba operasi turun 25%, yang awalnya $30.000 menjadi $22.500. Dari laporan laba rugi tadi, maka pada saat penjualan naik 5%, maka laba operasi juga akan naik 2,5 kali dari penjualan. Penjualan sebesar $400.000 naik menjadi $420.000. Laba operasi juga mengalami kenaikan 12,5% atau 5% kali 2,5, hingga laba operasi dari $30.000 menjadi $33.750.000. Demikian juga pada saat penjualan turun 10%, maka laba operasi juga akan turun 2,5 kali dari penjualan. Penjualan sebesar $400.000 turun menjadi $360.000, sementara laba operasi turun 25% atau 10% kali 2,5,
sehingga laba operasi sebesar $30.000 turun menjadi $22.500.000. Bab 4. Analisis biaya volume laba. Analisis volume laba merupakan studi tentang pengaruh perubahan volume keluaran terhadap omset penjualan, total biaya, dan laba bersih. Analisis ini disebut pula analisis impas atau break-even analysis. Analisis biaya volume laba merupakan persoalan yang kompleks karena hubungan-hubungan tersebut sering dipengaruhi oleh faktor yang seluruhnya atau sebagian di luar kendali manajemen. Sebagai contoh, harga jual sebuah produk dipengaruhi tidak hanya oleh biaya produksi saja, yang biasanya berada di bawah kendali manajemen, tapi juga oleh perubahan-perubahan tren perilaku konsumen dan tindakan-tindakan pesaing yang umumnya di luar kendali manajemen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laba dan dalam penyusunan perencanaan laba, yaitu biaya, harga jual, volume penjualan, dan volume produksi. Asumsi yang membatasi analisis CVP. Semua biaya diklasifikasikan sebagai biaya variabel atau biaya tetap. Perusahaan berproduksi pada jarak kapasitas yang secara relatif konstan. Jumlah perubahan persediaan awal dan persediaan akhir tidak berarti dalam perusahaan pabrikasi. Harga jual per unit tidak berubah pada berbagai volume penjualan. Jika perusahaan menjual lebih dari satu macam produk, komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Yang terakhir, hanya terdapat satu pemicu biaya atau volume unit produk atau rupiah penjualan. Salah satu bentuk analisis hubungan biaya, volume, dan laba adalah analisis titik impas atau break-even point analysis. Titik impas adalah volume penjualan di mana jumlah pendapat dan jumlah beban sama besarnya. Penentuan titik impas dapat dilakukan dengan 3 cara. 1. Metode persamaan atau equation method. Secara matematis, metode persamaan berdasarkan pada laporan laba rugi, yaitu penjualan sama dengan biaya variabel tambah biaya tetap tambah laba bersih. Contoh, diketahui harga jual per unit produk X yaitu Rp250.000, biaya variabel per unit Rp150.000, biaya tetap Rp70 juta. Penjualan sama dengan biaya variabel tambah biaya tetap tambah laba bersih. 250.000 kali P sama dengan 150.000 kali P tambah 70 juta tambah 0. 100.000 kali P sama dengan 70 juta. P sama dengan 700 unit produk X BP per unit, atau 700 unit kali 250.000 sama dengan 175 juta. 2. Metode kontribusi unit atau unit contribution method. Metode ini terfokus pada gagasan bahwa setiap unit yang terjual memberikan suatu jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutup biaya tetap. Rumusnya titik impas per unit sama dengan biaya tetap per margin kontribusi per unit sama dengan 70 juta per 250.000 kurang 150.000 sama dengan 700 unit. Metode grafik atau graphic approach. Metode ini dapat memvisualisasikan titik impas dan profitabilitas dari bermacam kombinasi pendapatan dan biaya dalam kisaran volume penjualan tertentu. Pada grafik titik impas, tingkat volume diperlihatkan oleh sumbu horizontal dan jumlah rupiah penjualan diperlihatkan oleh sumbu vertikal. Garis-garis kemudian ditarik untuk menunjukkan biaya tetap, jumlah biaya, dan jumlah pendapatan. Titik impas terletak pada potongan antara garis pendapatan dan garis biaya. Kerugian terletak pada bidang sebelah kiri titik impas, sedangkan sebelah kanan adalah keuntungan. Grafik tersebut bisa Anda lihat di bawah ini, yang merupakan grafik titik impas.
margin pengaman atau margin of safety. Manajemen perusahaan biasanya ingin mengetahui di mana posisi mereka dipandang dari titik impas. Jika operasinya di sekitar titik impas, pendekatannya harus lebih konservatif dalam menggelar perubahan dan menentukan strategi baru. Jika sebaliknya, manajemen akan lebih agresif karena resikonya kecil. Dua ukuran yang mengaitkan antara titik impas dan volume operasi disebut margin pengaman. Rumusnya, margin pengaman sama dengan penjualan dianggarkan kurang penjualan impas atau persentase margin pengaman sama dengan margin pengaman atau rupiah per penjualan kali 100%. Aplikasi manajerial dari analisis CVP. Analisis ini membantu akuntan manajemen terkait dengan perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan teknik ini, manajemen dengan mudah menentukan bagaimana perubahan-perubahan harga, volume penjualan, biaya variabel, atau biaya tetap mempengaruhi laba operasi. Laba sasaran atau target profit adalah besarnya laba yang diharapkan oleh pemodal dan besarannya dapat ditentukan sebagai berikut. 1. Persentase dari laba tahun lalu. 2. Persentase dari jumlah aktiva pada awal periode akuntansi berjalan. 3. Persentase dari perjualan. Contoh, harga jual per unit Rp250.000, biaya variabel Rp150.000, biaya tetap Rp70 juta. Investasi Rp120 juta dengan return tahunan sebesar 20%. Rumus penjualan sama dengan biaya tetap tambah laba pasaran per margin kontribusi per unit sama dengan 70 juta tambah 20% kali 120 juta per 250.000 kurang 150.000 sama dengan 940 unit. Perubahan harga jual. Perubahan harga jual pada umumnya volume penjualan jika perusahaan menaikkan harga jual sebesar 40.000 per unit. Maka titik impas dan volume penjualan yang harus dijual dengan menentukan laba sasaran yang sama nampak sebagai berikut. Untuk contohnya, harga jual per unit didata semula sebesar 250 per unit, biaya variabelnya sebesar 150.000 per unit. Dia naik karena mengalami kenaikan harga jual sebesar 40.000, jadi 250 tambah 40.000 sama dengan 290. Untuk biaya variabelnya masih sama 150.000. Untuk mendapatkan margin kontribusi per unit 250 per 150.000 didata semula lalu dikurangi menjadi 100.000 per unit. Dikanaikkan harga juga dikurangi jadi 290 kurang 150.000 menjadi 140.000. Biaya tetapnya di data semula masih tetap 70 juta, laba sasaran 24 juta. Biaya tetap dikanaikkan harga jual juga masih sama 70 juta per laba sasaran 24 juta. Untuk penjualan impas per unit sama dengan 70 juta biaya tetap dibagi dengan 100.000 biaya margin kontribusi per unit yang tadi, hasilnya mendapatkan 700 unit. Terus untuk di sebelahnya lagi dikenaikan harga jual, dimana untuk penjualan impasnya 70 juta per 140 sama dengan 500 unit, dimana di sini mengalami penurunan saat ada kenaikan harga jual. Dari 700 unit dia turun menjadi 500 unit. Untuk penjualan unit mencapai laba sasaran sebesar 24 juta. Di sini terlihat data 94 juta. Dari mana dia mendapatkannya? Itu dari 70 juta biaya tetap ditambah laba sasaran 24 juta menjadi 94 juta. Di data semula 94 juta per margin kontribusi per unit sama dengan 94 juta per 100.000. Hasilnya 940 unit. Dimana untuk dikanaikkan harga jual 94 juta per 140 sama dengan 671 unit. Selanjutnya perubahan biaya variabel.
Jika perusahaan menurunkan biaya variabel sebesar 10.000 per unit dan laba sasaran tidak berubah, maka titik impas dan volume penjualan yang harus dijual nampak sebagai berikut. Untuk harga jual per unit di data semula masih sama 250.000 per unit, biaya variabel di data semula masih sama 150.000 per unit. Untuk di sebelahnya penurunan biaya variabel ini hanya dikurangi di biaya variabelnya, di mana 250.000 masih sama untuk harga jual per unit. Biaya variabelnya 150.000 dikurangi 10.000 jadi 140.000. Untuk margin kontribusinya juga masih sama, dikurangi data semula yang pertama 250.000 dikurangi 150 hasilnya 100.000 per unit. Untuk penurunan biaya variabelnya 250.000 dikurangi 140 hasilnya 110.000. Biaya tetapnya juga dan laba sasaran masih sama, di data semula 70 juta, laba sasarannya 24 juta. Di penurunan biaya variabel masih sama juga 70 juta, laba sasaran 24 juta. Penjualan impas per unit di mana biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi, yaitu 70 juta per 100.000 sama dengan 700 unit. Di biaya variabelnya juga 70 juta per 110.000 menjadi 636 unit. Untuk penjualan unit mencapai laba sasaran sebesar 24 juta sama yang tadi, di mana 70 juta ditambah dengan 24 juta terus dibagi margin kontribusi, yaitu 94 juta per 110 hasilnya 940 unit. Di sebelahnya juga sama, 94 juta dibagi 110 ini hasil dari margin kontribusi yang di atas tadi, hasilnya 855 unit. Untuk selanjutnya ada perubahan biaya tetap. Jika perusahaan mempertimbangkan kenaikan biaya promosi sebesar 2 juta, maka titik impas dan volume penjualan yang harus dijual adalah sebagai berikut. Di mana harga jual per unit di data semula masih sama 250.000 per unit, biaya variabel juga masih sama sebesar 150.000 per unit. Untuk kenaikan biaya tetapnya di sebelahnya sama juga 250, biaya variabelnya juga masih 150 karena tidak ada perubahan di bagian harga jual dan biaya variabel. Dikurangi lagi untuk mendapatkan margin kontribusi per unitnya. 250 dikurangi 150 hasilnya 100.000 per unit. Dimana di sebelahnya juga 250 dikurangi 150 hasilnya 100.000 per unit. Untuk biaya tetapnya sendiri, pertama di data semula 70 juta. Di sini tadi ada disinggung kenaikan biaya tetap, dimana jadi 70 juta ditambah 2 juta, dimana dia naik menjadi 72 juta. Untuk laba sasarannya juga sama 24 juta, di sebelahnya juga 24 juta sama. Penjualan impas per unit menjadi 70 juta per 100.000 sama dengan 700 unit. Baru di sebelahnya 72 juta per 100.000 hasilnya 720. Dari mana 72 juta ini? Yang tadi 70 juta ditambah 2 juta karena kenaikan biaya tetap. Jadi di sini hasilnya menjadi naik dari 700 unit naik menjadi 720 unit. Untuk penjualan unit mencapai laba sasaran sebesar 24 juta sama seperti sebelumnya. 70 juta ditambah 24 juta dibagi dengan 100 unit, yaitu hasilnya 940 unit. Di sebelahnya juga 96 juta per 100.000 hasilnya 960 unit. Dari mana 96 juta ini? Dari 72 juta ditambah 24 juta hasilnya 96 juta. Selanjutnya ada perubahan simultan harga jual dan biaya. Untuk contohnya sebagai berikut. Harga jual per unit di data semula sebesar 250.000 per unit. Untuk biaya variabelnya sebesar 150.000 per unit. Untuk di sebelahnya ada kenaikan biaya tetap sebesar 2 juta dan harga jual sebesar 40.000. Di mana untuk harga jual kan di situ dibilang akan naik sebesar 40.000. Jadi
250.000 ditambah dengan 40.000, jadi di bagian harga jualnya menjadi 290.000. Untuk biaya variabelnya masih sama sebesar 150.000. Untuk mendapatkan margin kontribusi per unit dikurangi lagi, dimana untuk data semula 250.000 per unit dikurangi 150.000 per unit, hasilnya 100.000 per unit. Begitu juga di sebelahnya, 290 dikurangi 150 hasilnya 140. Untuk biaya tetap 70 juta, laba sasaran 24 juta di data semula. Dia naik karena ada kenaikan biaya tetap sebesar 2 juta. Jadi naik 70 juta ditambah 2 juta hasilnya 72 juta. Untuk laba sasaran di sebelahnya masih sama 24 juta. Untuk penjualan impasnya 70 juta per 100.000 sama dengan 700 unit. Untuk di sebelahnya juga 72 juta per 140.000. Jadi untuk hasilnya dari 700 unit dia turun menjadi 514 unit. Untuk penjualan mencapai laba sasaran sebesar 24 juta masih sama. 70 juta ditambah dengan 24 juta hasilnya 94 juta dibagi 100.000 hasilnya 940 unit. Di sebelahnya juga sama, dimana 72 juta ditambah 24 juta hasilnya 96 juta dibagi 140 hasilnya 686 unit.